Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di kampus Universitas Tangerang Raya. Kampus yang akan membawa perubahan untuk kalian. Ikuti terus. Hei kamu yang ada di sana, semoga kamu baik-baik saja. Ya, apa kabar? Kalaupun mungkin saat ini keadaan tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai anak-anakku semua yang ada di sana, ya, kalian yang sekarang sedang mendengarkan saya, walaupun mungkin kita belum pernah ketemu, tapi semoga lewat tayangan video Zoom ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya sampaikan ke kalian. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di sana sini, ditambah lagi dengan kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk bisa disia-siakan begitu saja. Untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa bisa saya tahu? Karena saya sama seperti kamu. Saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkan baik-baik pesan ini dari Universitas Tangerang Raya. Untuk kalian yang menjadi bagian keluarga besar Untara. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Kamu harus selalu bangga terhadap dirimu. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkanmu, mimpimu, apalagi harga dirimu, karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hei kamu yang ada di sana, suatu saat nanti kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu, dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada di rekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Dan saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Anak-anakku yang ada di sana, memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu
yang akan mengendalikan kamu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihan, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dalam dirimu. Masa depan kamu tidak tergantung pada nilai sekolah. Masa depanmu tergantung niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu nggak perlu. Justru sebaliknya, janganlah berhenti belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana, teruslah melangkah mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat nama besar nanti adalah kerja keras dan doa sepenuh hati, bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu di sini, di Universitas Tangerang Raya, kampus pasca milenial, dengan biaya murah, dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan entrepreneur dan teknologi. Menjadi mahasiswa Untar harus baper, bawa perubahan, teruslah menatap masa depan. Sekarang kalian menjadi mahasiswa, tapi 4 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun lagi kalian harus jadi apa? Kita harus punya dream, kalian harus punya mimpi. Sebuah penelitian sosial membuktikan bahwa Indonesia ditempatkan negara 3 besar yang paling aktif media sosial. Pertama, paling aktif Twitter, kedua Facebook, ketiga pelan-pelan sekarang naik Instagram. Dan sebuah riset menyebutkan anak muda Indonesia menghabiskan waktu 1 hari minimal 8 jam di internet. Silakan kalian jawab sendiri, 8 jam itu dihabiskan di mana? Jelas 8 jam itu sepertiga waktu yang kita punya dalam sehari. Ada yang bilang baca buku di internet, ya memang Facebook. Ada yang membaca Al-Quran karena memang secara digital itu lebih bagus, luar biasa. Tapi data menunjukkan pemuda Indonesia 8 jam di internet dihabiskan hanya untuk media sosial. Makanya Indonesia ditempatkan 3 besar paling aktif media sosial. Sekarang sudah mulai ada gelombang frekuensi besar yang diisi oleh pemuda, mulai dari pengusaha, teknologi. Kita bisa lihat startup dipegang oleh anak-anak muda, politikus dipegang oleh anak muda, banyak para kepala daerah usianya relatif muda. Kamu harus bisa mengambil itu bagian. Bukan seberapa besar tentang bagian yang akan kita ambil, tapi keinginan untuk menjadi bagian tadi, bagian yang akan membawa perubahan. Ingat, sekarang ini tahun pertama memasuki generasi Z atau Alpha pada industri 4.0. Sebentar lagi masuk ke industri 5.0. Nah, dengan kemampuan teknologi 2-3 kali lipat, mereka yang mau akan lanjut dan yang gak mau akan tertinggal. Mari menjadi bagian ini, anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan memotivasi kamu agar berani dalam berjuang, berani mengambil bagian dan berjuang sendiri dengan cara
untuk mimpimu. Ini dia. Jangan bergantung pada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu pun akan meninggalkan kamu saat kamu berada dalam gelapnya malam. Manusia terlahir di dunia ini tercipta sebagai petualang, menyusuri kerasnya hidup dalam berbagai rintangan, tantangan, dan hambatan. Kita tidak bisa hidup dan berpangku tangan sedangkan dunia terus berubah. Kita harus berjuang karena hidup kita pantas untuk diperjuangkan. Tapi berita buruknya adalah tidak semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan. Tidak semua orang percaya dengan apa yang kamu yakini. Dan pada akhirnya, kamu harus berjalan sendiri untuk mencapai apa yang kamu impikan. Dan pada saat itu, kamu hanya berteman dengan keyakinanmu sendiri. Ketakutan terbesar kebanyakan orang adalah mereka terlalu peduli terhadap pendapat orang lain. Mereka berhenti hanya karena pendapat orang lain. Dan parahnya, mereka juga bisa gagal hanya karena pendapat orang lain. Saat kamu sudah bisa untuk tidak mendengarkan pendapat orang lain, artinya kamu sudah memiliki mental seorang pemenang. Karena seorang pemenang tidak pernah terikat dengan pendapat orang lain terhadap dia. Pemenang itu bebas dan berani menghadapi semua ketidakpastian. Kita bisa hidup bila tidak melakukan apa-apa. Kita bisa hidup bila selalu mengekor kepada orang lain. Tapi, apakah itu yang namanya hidup? Kapal memang sangat aman bila kapal tersebut berada di tepi dermaga. Tapi, bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat untuk mengarungi kerasnya gelombang ombak samudra. Begitu juga dengan penciptaan kita sebagai seorang manusia. Buat apa kita hidup kalau hidup kita selalu mengikuti arus? Buat apa kita hidup kalau hidup kita selalu bergantung pada orang lain? Buya Hamka pernah berkata, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kera di hutan pun bekerja. Hiduplah dengan caramu, hiduplah dengan keyakinanmu, dan jalanlah dengan langkah pasti di jalan yang sudah kamu buat. Jangan pernah takut untuk berjuang sendiri. Burung yang hinggap di ranting, dia tidak pernah khawatir terhadap rantingnya, karena dia percaya terhadap sayapnya sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri, karena untuk apa yang kamu impikan, bersiaplah untuk melalui jalan yang sepi, jalan yang gelap, jalan yang terjal, dan yang pasti jalan tersebut sulit untuk ditaklukkan. Dan saya percaya, kamu tidak akan pernah takut untuk melaluinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu betapa hebatnya mereka. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kekuatan yang paling besar dalam diri mereka. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut selalu menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pastinya memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri pastinya memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Dunia sangat menyukai orang yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka orang yang langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang kamu lakukan, tapi mereka tidak bisa. Tunjukkan pada mereka, teruskan, percaya pada dirimu sendiri. Pada akhirnya, semua akan baik-baik saja. Pada akhirnya, apa yang kamu takutkan justru tidak akan pernah terjadi. Banyak orang langkahnya tertahan karena ketakutan yang belum pernah terjadi. Dan memang pada akhirnya yang sampai ke tujuan adalah orang-orang yang berani mengalahkan ketakutannya itu. Jangan takut dengan rasa sakit, karena rasa sakit yang membuat kita kuat. Jangan takut kalah, karena kekalahanlah yang membuat kita bisa belajar untuk menang. Jangan takut untuk berjuang, karena kalau kita tidak berjuang, terus apa yang mau kita menangkan? Kita diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kita lahir di dunia ini bukan copy paste. Kita itu original. Selalu ada maksud dari penciptaan kita sebagai seorang manusia. Jangan takut berjuang sendiri, karena orang-orang kuat sangat damai dalam heningnya kesendirian. Mereka tidak butuh perhatian, mereka tidak butuh pengakuan, dan yang pasti mereka akan terus berkembang. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah saat kita benar-benar menjalani kehidupan yang kita mau. Pada saat itu akan timbul keyakinan dan percaya diri.
dan kamu akan benar-benar mencintai dirimu sendiri, serta pengakuan dan hormat yang nyata dari orang lain atas semua perjuanganmu. Teruslah bergerak, teruslah melangkah, teruslah berjalan, teruslah berkembang, teruslah bermimpi, teruslah percaya, dan jangan takut berjuang sendiri dalam jalanmu dengan caramu. Bagaimana? Apa kamu sudah punya mimpi? Atau baru terbuka pikiran kamu bahwa kita harus punya mimpi dan bisa mewujudkan mimpi itu untuk menjadi kenyataan? Ini adalah kesempatan kamu, ya, kesempatan kamu untuk kuliah di Untara. Untuk itu, ikutilah PKKMB ini dengan baik dan penuh konsentrasi, karena di dalamnya ada tata cara dalam ikut perkuliahan di Universitas Tangerang Raya. Mahasiswa bukan lagi anak SMA yang selalu disuapi dan selalu diberitahu, tapi kamu harus mencari tahu, harus action agar kamu bisa melaju, ikut perkuliahan, ikut ujian, dan bisa menyelesaikan kuliah selama 4 tahun dengan sukses. Saya, Sri Soekartono Natadiarja, Dekan FEBIS, mengucapkan selamat bergabung dan ambil bagian menjadi keluarga besar Untara. Ingat, kesuksesan terletak pada diri kalian. Kesuksesan terletak pada kemauan dan niat kalian. Kesuksesan bukan di pundak para dosen, karena dosen hanya sebagai penggerak, dan kalianlah yang bergerak untuk bisa maju. Perubahan terbesar pada diri kita adalah bagaimana mengolah mindset kita untuk menjadi lebih baik dari sekarang. Mahasiswa Untara harus bisa bawa perubahan. Perubahan untuk diri sendiri, perubahan untuk lingkungan, dan perubahan untuk masyarakat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.